Selamat pagi. Ada komen dari Pak Hombing. Pak Jas, apa semua lemak itu manfaatnya sama tanpa terkecuali dengan lemak B bintang B bintang? Ya, betul sekali. Semua yang namanya lemak itu sama. Ya, mau lemak BABA BIB atau mau lemak KKM BIB kambing atau S asa PIPP sapi itu sama aja. Atau lemaknya BABA DDE bandeng sama aja, Jess. Ya namanya lemak. Kalau seandainya manusia mengkanibal pun lemak manusia itu juga sama. Ya, cuman kan itu berbahaya untuk dibahas ya. Saya tidak akan membahas itu. Ya, eh, orang yang rutin mengkonsumsi makan ya, satu hari 3 kali makan, pasti tiap hari dia BAB. Dan ada waktunya kadang bebelen. Kenapa dia bisa bebelen? Karena kurangnya lemak di dalam tubuh. Hati-hati loh, lemak itu kegunaannya banyak banget. Ya, kalau kamu udah kayak saya, tidak sarapan dan tidak makan malam, makannya hanya telur, ikan, daging, seafood, ya berarti kamu 3 hari sekali baru BAB. Ya, belum tentu setiap hari BAB. Itu kalau kamu pola makannya kayak saya. Tapi kalau kamu bilang saya sibuk, saya bekerja, saya tidak kuat kalau tidak makan, nah, setiap hari makan, ya itu kan sah-sah aja, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu makan seperti itu, harus makan lemak. Karena lemak itu kebutuhan dalam tubuh itu besar sekali. Ya, otakmu itu lemak. Jadi dia makanannya lemak. Kalau otakmu dikasih makan gula, hati-hati, kamu akan kena Alzheimer. Kalau anak-anak, maka anak-anak akan kena yang namanya autis. Autisnya bukan autis pinter ya. Autisnya autis on. Ya, autisnya bukan autis pinter, tapi autisnya autis penyakit. Itu dia. Kalau anak-anak dibilang autis itu ada dua autis itu. Autis kayak Thomas Alva Edison atau autis kayak Einstein. Autis karena pinternya luar biasa atau autis karena hong-hong. Kenapa hong-hong? Karena dia kebanyakan gula. Ya, ketika mamanya mengandung yang dimakan adalah ngidam-ngidaman, ketika lahir yang dikasih makan adalah formula, ya yang dikasih makan adalah empasi-empasi yang bukan ASI, sehingga anaknya dari kecil udah kedistorsi dengan gula dalam tubuhnya. Nah, itu pasti kena autis itu. Ya, nah cara menyembuhkannya ya sebetulnya kembali ke metabolik tubuh. Ya, berhentikan semua asupan gulanya dan hanya kasih yang berhubungan dengan protein sama mineral, sama mikronutrisi sama makronutrisi, karbonnya yang dipangkas. Ya, gulanya yang dipangkas. Dan fullkan asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, itu yang harus diasupkan sehingga dia akan rilis dengan sendirinya. Jadi gulanya akan rilis dengan sendirinya. Karena orang yang sehat itu adalah modal umur panjang itu adalah kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah. Itu modal umur panjang. Nah, sekarang ini manusia di muka bumi ini, apalagi di Konoha, itu rata-rata kelebihan gula semuanya. Kok bisa, Pak? Ya, kamu makan nasi. Ya, habis makan nasi minumnya es teh manis, Coca-Cola, es jeruk. Terus kemudian minumnya es campur gitu. Makan nasi, nasinya ayamnya ayam goreng. Ayam digoreng udah kena oksidasi juga, gula juga ya. Itu kan semuanya gula semua itu ya. Gitu. Jadi 1 kali makan saja itu yang namanya protein mungkin cuma 10%, 90%-nya itu gula yang kamu makan. Belum jajan-jajanannya, belum cemilannya gitu. Ya makanya kelebihan gula. Itu yang berbahaya dalam tubuh. Nah, itu yang membuat kadang-kadang menjadi autoimun kita dan kemudian menjadi penyumbatan-penyumbatan kita tanpa kita sadari. Kita sedang menciptakan monster di tubuh kita sendiri dengan cara seperti itu. Nah, gunanya lemak untuk apa, Pak? Ya, ketika kamu makan begitu, ya mau tidak mau kamu butuh lemak. Kalau kamu tidak memakan lemak, maka kamu akan susah BAB atau berdarah BAB-nya. Atau bebelen yang orang sering kali bilang. Ditambah lagi kamu pasti lemot. Karena apa? Karena otakmu terasupkan banyak gula. Nah, sementara otak itu kan lemak. Jadi makanan otak itu adalah lemak, bukan karbo. Makanan otak itu lemak.
Dan liver menciptakan kolesterol itu 30%-nya otak yang ngambil. Bayangin, top Jess. 30% otak yang ngambil itu, nggak main-main. Sehingga otak tetap kuat berpikir, cerdas, dan luar biasa. Dan satu lagi, empedu. Empedumu itu butuh lemak ketika dia mengolah purin dengan asam uratnya. Nah, kalau kamu tidak makan lemak, kamu tidak butuh lemak, atau kamu menghindari lemak, ya jangan salahkan empedumu kalau mengkristal cairan empedunya. Kenapa ya? Karena serat yang kamu makan dia butuh lemak, campuran lemak. Itu yang membuat badan menjadi sehat. Ya, dan lemak itu bisa diubah menjadi karbo. Dalam tubuh, lemak itu bisa dipecah menjadi karbo. Jadi makan lemak itu bukan jadi kamu gendut, tidak. Tapi justru malah membuat kamu semakin fit. Makanya saya selalu bilang, kayak apa yang saya putuskan ya. Jam 1 sampai jam 7 kamu makan apa aja bebas. Bebas. Tapi dari makanan kamu jam 1 sampai jam 7 yang harus kamu makan paling banyak itu adalah mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Itu yang paling banyak harus kamu makan. Karbonya, ya karbo ada. Kamu makan nasi boleh 2 sendok. Kamu makan, kalau makan mie boleh, monggo silakan, tidak ada yang dilarang. Tapi kalau kamu sudah kena yang namanya degeneratif, kamu sudah kena yang namanya komplikatif, kamu sudah kena yang namanya metabolic syndrome, ya mau tidak mau, suka tidak suka, setuju boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kamu harus singkirkan yang namanya nasi, tepung, jajanan, gorengan, cemilan, gula-gulaan. Itu harus singkirin semua. Supaya apa? Supaya metabolikmu kembali pulih. Nah, kamu jadi muda lagi kayak saya, gitu. Ya, itu udah hukum itu. Ya, kalau kamu mengabaikan apa yang saya katakan ini, ya kamu kurang jauh belajarnya. Kamu hanya ditakut-takutin hidupmu. Makanya kamu menjadi langganan OBAT. Atau kamu ter-OBAT-in. Ya kalau udah kayak saya ya enak. Saya 5 tahun ketika saya bermasalah dengan apa yang dialami sama seperti yang dialami sama teman-teman. Saya merubah cara saya untuk makan, polanya, kesehatannya. Saya rubah. Dengan nomor 1 yang saya lakukan adalah tidak sarapan. Nomor 2 yang saya lakukan adalah tidak makan malam. Udah itu aja yang paling penting. Berarti saya makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Itu jam makan saya. Gitu. Tapi saya memutuskan satu hari saya makan 1 kali. Ini tadi saya makan hokben. Hoka-hoka pintu. Hari ini tadi saya makan hoka-hoka pintu. Kemarin saya makan di warung Padang. Warung Padang Merdeka itu. Yang di sampingnya Sesnek gitu. Sekretaris Negara di samping situ. Saya makan warung Padang itu. Enak. Ayam pop, bukan ayam pop, ayam gulingnya 2, ayam bakarnya 1, otaknya 2, terus satu lagi apa itu? Saya makan telur bulat kalau tidak salah ya, telur bulat 1, gitu. Kalau istri saya makan, dia makan rendang 1, ayam bakar 1, kikil, dia makan kikil. Nggak makan nasi, nggak. Memang nasi itu bukan makanan kita itu. Ya, maaf ya. Saya nggak ini loh, nggak nyirik nasi loh. Kalau kamu masih suka nasi silakan aja. Tapi saya udah nggak makan, Jess. Saya udah nggak makan nasi saya. Ya, karena apa? Karena saya ngemilnya emping. Saya ngemilnya mede. Makanya saya nggak makan nasi. Saya ngemilnya apa itu? Kacang mede, emping, kacang goreng. Itu ngemilnya saya itu. Makanya saya menyingkirkan nasi, saya menyingkirkan minuman manis, saya menyingkirkan jajanan. Gitu. Saya menyingkirkan itu semua. Gitu. Itu kamu harus, ya itulah cara saya memilah-milah sehingga saya bisa menjaga tubuh saya tetap sehat. Gitu. Walaupun pilek-pilek ya begini, vitalitas saya tidak berkurang loh. Karena apa ya? Karena ini hanya butuh istirahat aja. Karena kecapean kemana setengah bulan tidak istirahat. Ya. Lemak semua jos. Nah kalau kamu tidak bisa, kamu makan lemak tidak cukup, tidak bisa, ya paling aman makan MCT oil. Kamu bisa beli itu, ya MCT oil. Nah ini MCT oil. Kamu makan MCT oil ini.
Nah, MCT oil ini akan membantu menggantikan lemak gitu, karena MCT ini bagus buat usus dan buat otak. Untuk anak-anakmu yang paling penting nih MCT oil nih.